Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat sebuah video mengenai pemrograman menggunakan bahasa C++. Modul yang akan saya bahas kali ini adalah modul 7 dan 8, yang dimana adalah modul 7 membahas mengenai pointer dan string lanjutan, serta modul 8 mengenai data abstraksi dan kelas. Oke, di sini sebelum saya lanjut ke modul 8, saya tentu akan membahas mengenai modul 7 terlebih dahulu. Di sini saya sudah mempunyai beberapa program yang telah saya salin sebelumnya. Nah, di sini ada program pertama. Di sini ada jelaskan apa yang terjadi jika karakter konstanta diakses menggunakan SPTR. Oke, kita jalankan dulu. Ini diakses dengan bintang SPTR atau data dari si pointer. Maka yang akan muncul adalah kalimat seperti ini, print character of a string. Mengapa demikian? Karena yang diakses merupakan isi dari si pointer. Coba kita ganti, misalkan seperti ini. Kita ganti, kita coba akses menggunakan SPTR-nya. Maka yang terjadi adalah seperti ini. Mengapa demikian? Karena yang kita akses adalah memori yang kita gunakan dalam mewadahi si variabel. Nah, hal ini jika kita perhatikan, setelah kalimatnya selesai, misalnya sini ada print character of string. Nah, maka pada kalimat selanjutnya adalah hilang satu persatu hurufnya. Di sini ada rin character of string. Di sini ada in character of string. Mengapa demikian? Karena di sini kita menggunakan SPTR++. Jadi secara otomatis alokasi memorinya jadi terus bertambah, dan yang data yang terdapat pada array sebelumnya akan tidak terbawa karena kita terus memajukan si pointernya. Oke, seperti itu. Selanjutnya selanjutnya adalah di sini ada sebuah program dan dengan pertanyaan, apa yang terjadi jika pointer tidak konstan mencoba mengubah nilai yang datanya konstan. Oke, kita coba dulu jalankan seperti ini. Kita play. Nah, maka terjadi error. Mengapa demikian? Di sini bisa kita lihat bahwa si XPTR ini atau integer variabel bintang SPTR ini merupakan variabel dengan sifat yang konstan. Jadi secara otomatis dia tidak bisa diubah nilainya, seperti itu. Seperti sudah dijelaskan juga sini, cannot modify a constant object. Jadi ketika dia bersifat konstan di sini bisa kita lihat, nah dia itu tidak bisa diubah, seperti itu. Oke, selanjutnya lanjut ke program berikutnya. Kita coba lihat dulu. Di sini ada pertanyaannya adalah, jelaskan apa yang terjadi jika pointer konstan menunjukkan data yang tidak konstan. Oke, kita coba play lagi. Sama, akan terjadi error juga. Mengapa demikian? Sama alasannya, karena di sini adalah PTR di sini adalah constant pointer. Jadi di sini kan diubah pointer. Nah, di sini nilai PTR diubah menjadi alokasi memori Y. Nah, di sini tidak bisa karena sifatnya ini adalah konstan dan nilai awalnya adalah NX.
atau nilainya adalah alokasi memori dari X. Nah, di sini diubah secara otomatis tidak bisa karena di sini sifatnya adalah konstan. Tapi jika kita matikan ini, nah maka yang akan terjadi adalah maaf. Unlockable variable. Kenapa tidak bisa? Coba kita lihat dulu sebelumnya. Coba play lagi. Nah, akan keluar nilai 7. Jadi yang memungkinkan di sini adalah kita mengubah isi data dari si variabelnya, bukan mengubah alokasi memorinya. Jadi seperti dijelaskan di sini juga, ketika kita mempunyai sebuah pointer yang konstanta atau konstan, maka dia tidak akan bisa diubah nilainya. Tetapi kita bisa mengubah isi dari pointer pointer PTR ini. Nah, jadi misalkan di sini isinya adalah karena sebelumnya tidak dideklarasikan dan kita isi dengan 7, maka si 7 itu akan bisa masuk. Tapi jika kita ubah nilai variabelnya, kita ubah nilai pointernya, maka tidak akan bisa, akan terjadi error seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini juga ada pertanyaan untuk program yang ini adalah jelaskan apa yang terjadi jika pointer konstan menunjuk data yang juga konstan. Nah, pasti akan error juga. Sama alasannya karena di sini kedua sifatnya itu, sifat pointer maupun isinya itu adalah konstan. Jadi sama-sama tidak bisa tidak bisa dimodifikasi. Nah, di sini adalah kita bisa lihat untuk nilai X-nya adalah 5. Nah, sedangkan untuk alokasi memorinya karena ada konstan, nah di sini adalah X. Jadi tidak bisa dimodifikasi karena di sini bisa kita lihat. Nah, kita aktifkan dulu. Nah, oke. Lalu kita kasih sistem pause dulu. Jika kita tidak ubah nilai nilai dari variabel maupun alokasi memorinya atau nilai pointernya, maka akan bisa diakses seperti ini. Tapi jika kita ubah tadi nilai maupun nilai variabel maupun nilai si pointernya, maka akan terjadi error seperti itu karena sifat dari kondisi dari kedua pointer maupun si variabelnya itu bersifat konstan. Jadi keduanya tidak bisa diubah. Apabila diubah, program ini akan error. Tapi jika kita matikan proses modifikasi di sini, maka akan keluar tadi outputan 5 tadi seperti tadi. Oke. Selanjutnya di sini jangan lupa untuk mengaktifkan ininya. Nah, di sini juga saya ada program selanjutnya. Kita coba play. Oke. Kita kasih sistem pause dulu. Tidak ada. Kita kasih sistem pause. Oke. Nah, di sini hasil keluarannya dan ada pertanyaan untuk program ini adalah
informasi apa yang diberikan dari perintah sizeOf. Nah, perintah sizeOf ini memberikan informasi pada kita mengenai alokasi memori yang digunakan dalam penggunaan variabel dalam program kita. Nah, di sini yang kita gunakan adalah integer. Mana tadi kita bisa lihat? Oh, float di sini, maaf. Kita menggunakan float. Nah, karena kita menggunakan float, alokasi yang dibutuhkan untuk menampungnya adalah sebesar 4 byte. Nah, untuk arraynya sendiri karena merupakan array float juga, array yang berisikan tipe data float, maka hanya perlu dikalikan dengan jumlah elemen yang ada dalam array. Jadi misalkan di sini kita menghabiskan 4 byte untuk alokasi memori tipe data float, dan di sini kita punya 20 array, maka dikalikan saja 4 kali 20 dan hasilnya adalah 80 byte untuk satu array di sini. Untuk satu array yang memiliki elemen sebanyak 20. Jadi fungsi dari sizeOf adalah memberitahu atau memberikan informasi mengenai alokasi memori yang digunakan dalam program kita untuk variabelnya. Gitu. Oke. Selanjutnya di sini ada sama, pertanyaannya adalah untuk yang ini, untuk apa kita mengetahui ukuran dari setiap tipe data? Sini kita play dulu. Oh, ada error. Coba play lagi. Oke, seperti biasa kita ulang kasih sistem pause. Kita play lagi. Nah, di sini kita bisa mengetahui alokasi memori dari masing-masing jenis variabel atau tipe data. Kita bisa mengetahui alokasi memori dari tiap tipe data yang kita gunakan. Misalnya di sini ada karakter, dia menggunakan 1 byte memori. Lalu untuk string dia 2, untuk integer dia 4, untuk long integer juga 4, untuk float juga 4. Di sini double 8, long double 8. Size of array adalah 80. Karena arraynya adalah integer, tinggal dikali, dan jumlah elemennya 20 seperti yang tadi, tinggal dikalikan saja. PTR adalah PTR itu samakan. Nah, di sini karena PTR-nya adalah sama dengan array, berarti jumlah alokasi yang digunakan untuk pointer satu elemen itu adalah 4. Sesuai seperti itu. Dan di sini ada pertanyaannya adalah, untuk apa kita mengetahui ukuran di setiap tipe data? Mungkin kalau logika yang saya dapat, kita bisa mengkalkulasikan atau menghitung jumlah alokasi memori yang kita gunakan dalam program kita, seperti itu. Jadi kita bisa mengetahuinya dengan menggunakan sizeOf tadi. Jadi bisa ibaratnya mengefisienkan penggunaan alokasi memorinya, seperti itu. Oke, cek. Kita langsung ke program selanjutnya. Oke. Sini ada pertanyaan, jelaskan apa yang dimaksud dengan offset, dan jelaskan penggunaan offset dalam program di atas. Oke, kita play dulu aja. Kita running dulu programnya. Nah, di sini ada informasi mengenai array-array yang
array beserta isinya. Nah, di sini kita juga menggunakan fungsi offset tadi. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah apa tadi pertanyaannya? Maaf. Jelaskan apa yang dimaksud dengan offset. Jelaskan penggunaan offset dalam program di atas. Oke. Di sini offset sendiri adalah merupakan alamat awal dari suatu variabel atau alamat dalam memorinya. Jadi kita lihat di sini. Di sini adalah isinya. Dan bila kita di sini ada pointer array name. Nah, di sini diibaratkan kalau misalnya si nilai ini adalah 0. Jadi apabila kita melakukan proses aritmatik pertambahan di sini adalah 0 ditambah 0 nilainya 10. Jadi nilai di sini tetap dan alokasi di sini tuh sama dengan di sini. Nah, di sini juga sama. Dia menunjuk ke arah ke dalam memorinya. Jadi ketika di sini, karena di sini kita definisikan seperti ini, maka ini bisa disebut juga nilai memori alokasi, atau di sini B0 itu sama dengan nilai pointer B di sini sama dengan nilai B ditambah 0, karena B di sini bernilai 0. Terus di sini juga ada B pointer di sini juga sama. Di sini langsung mengakses ke memorinya. Ini karena ibaratkan ini tuh sama dengan sama dengan perintah di sini. Jadi ini langsung menunjuk kepada pointernya. Di sini juga menunjuk pada pointernya, pada alokasi memorinya, pada alamat dalam memori. Nah, di sini mengakses pada isi datanya. Nah, karena di sini tidak ada ininya, tidak ada karena di sini proses penambahannya ada di dalam sini. Jadi secara logikanya ini adalah nilai 0 ditambah 0. Dan ini nilai 0 tambah 1. Jadi sama saja dengan seperti ini. Dan nilainya pun pasti akan sama karena mengakses nilai pada memori yang sama, seperti itu. Jadi ini hanya penggambaran saja. Jadi sebenarnya sama aja dari keempat output di sini sama-sama mengakses alokasi memori atau alamat memori yang sama, seperti itu. Jadi offset sendiri adalah nilai awal atau alamat awal bagi suatu variabel, seperti itu. Oke, kita langsung ke program selanjutnya. Nah, di sini ada pertanyaannya. Jelaskan dengan singkat apa yang dilakukan oleh program di atas. Nah, apa yang dilakukan oleh fungsi run. Nah, di sini sebenarnya sudah ada judulnya tersendiri dan sudah jelas menggambarkan isi dari program di sini, card shuffling and dealing program. Nah, di sini itu sebenarnya programnya itu adalah program mengocok kartu remi ya. Nah, di sini terdapat 52 kartu yang secara otomatis jika kita jalankan atau kita running program ini akan teracak seperti ini. Nah, jika kita merunningnya untuk kedua kalinya, maka akan berubah lagi. Nah, itulah yang dilakukan oleh fungsi run. Dia akan merandom isi data yang ada dalam program ini. Nah, jadi jika tadi ada data sebanyak 52 data, nah di sini
oleh si fungsi random tadi diacak. Nah, seperti ini. Dia akan mengacak seluruh isi dari data yang ada di dalam program kita. Nah, jadi secara output tadi pun akan terus berubah karena programnya terus program runnya itu akan terus berubah seiring kita running programnya. Jadi nggak akan tetap. Jadi berapa kali pun kita running programnya, maka si kartunya pun akan teracak kembali. Seperti shuffling mengocok kartu. Nah, jadi ini adalah program untuk mengocok kartu. Dan itu kita memanfaatkan fungsi run dalam eksekusi program kocok kartu ini, seperti itu. Oke, selanjutnya program terakhir dalam modul 7 ini adalah di sini saya belum copy pertanyaannya. Oke, kita cari dulu. Pertanyaan dari program yang ke-9 ini adalah jelaskan dan singkat apa yang dilakukan oleh program di atas. Fungsi swap menggunakan call by value atau call by reference. Oke, di sini jika kita jalankan programnya, di sini itu sebenarnya kita mempunyai program, belum ditambah sistem post. Di sini adalah sesuai judulnya juga tadi adalah sorting. Jadi di sini kita mempunyai program untuk mengurutkan data-data yang ada dalam program ini. Namun karena programnya secara otomatis sudah memberikan inputan yang random dan inputan yang otomatis, di sini ada, kita play dulu. Nah, misalkan di sini kita pilih 2. Nah, kita punya data di sini. Nah, dan dia di random secara otomatis menggunakan fungsi ren. Kita bisa lihat ya. Oh, maaf. Ternyata tidak di random secara otomatis. Ternyata berurutan dengan data yang sudah diurutkan dan kita deklarasikan. Nah, di sini kan sudah sesuai dengan deklarasi di sini. Nah, jika kita lihat di atas, jika kita lihat outputannya, dia akan mengurutkan karena kita memilih tadi descending, dia mengurutkan dari yang besar ke yang kecil. Nah, tadi pertanyaannya adalah fungsi dari program ini adalah seperti yang saya sebutkan tadi, dan sesuai judulnya adalah sorting program. Nah, di sini adalah mengurutkan data, tapi di sini perintahnya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan ingin ascending dari kecil ke besar maupun descending dari besar ke kecil, seperti itu. Nah, fungsinya tadi untuk mengurutkan angka sesuai dengan keinginan kita. Nah, terus apa sih fungsi dari swap? Fungsi swap ini menggunakan call by value atau call by reference. Jika saya lihat ke dalam fungsinya di sini, fungsi swap ascending. Nah, if compare langsung kanan. Jika saya lihat nah, jika saya lihat di sini,
dia mengakses pada memorinya. Jadi secara tidak langsung fungsi dari swap di sini adalah mengacu pada call by reference, karena tidak mengacu pada nilainya tapi mengacu pada memorinya, seperti itu. Dan bisa dilihat juga dari hasil outputannya. Jika kita menggunakan call by value, biasanya nilainya tidak akan berubah, seperti itu. Di sini karena kita menggunakan call by reference, si datanya pun berubah sesuai dengan memori yang kita referensikan, seperti itu. Nah, jadi demikian pembahasan mengenai modul 7, nanti sorting dan string mengenai pointer dan string lanjutan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai modul 8 yang akan membahas mengenai kelas dan abstraksi data atau data abstraksi. Di sini saya sudah menyalin program-program yang harus saya kerjakan serta persoalannya. Di sini ada kelas char. Pada program di atas memiliki 3 member variabel dan 2 member fungsi, sebutkan. Oke, di sini kelas A. Nah, kelas char. Dia memiliki 3 variabel member yang dimana namanya adalah model, price, dan village. Nah, ini merupakan 3 member variabelnya, sedangkan 2 member fungsinya adalah void accept dan void display. Oke, selanjutnya jelaskan apa yang dimaksud dengan keyword public pada program di atas. Keyword public ini kalau menurut saya adalah sebuah hak akses yang diberikan untuk memanggil fungsi di luar kelas. Jadi misalkan ini ada kelas char, maka jika kita memberikan hak akses publik, maka si void accept ini juga bisa dipanggil di luar kelasnya, di luar kelas char. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini, accept display bisa dipanggil semua di luar, bahkan di luar kelas yang telah dideklarasikan. Oke, selanjutnya kalau mau dijalankan kita coba dulu. Sini model enter the model car. Misalkan BMW price 12 juta misalkan, age. Nah, seperti itu kira-kira outputnya. Selanjutnya sini Ctrl KC. Sini ada program nomor 2. Pertanyaannya adalah jelaskan keyword private pada program di atas. Private pada program di atas. Oke. Nah, kebalikan dari keyword public sebelumnya, keyword private itu adalah hak akses yang diberikan, namun hanya bisa diakses pada kelasnya saja, jadi tidak bisa di luar kelas. Nah, seperti ini misalkan. Ini masih dalam satu kelas, jadi dia bisa memanggil, tapi jika kita masukkan di main integer, maka dia tidak akan bisa keluar. Contohnya tadi adalah variabel name, misalkan name ya. Karena dia private, jadi kita tidak bisa mengakses lewat sini. Tuh, hanya keluar get dan print, yang dimana keywordnya adalah public. Seperti itu. Nah, pertanyaan kedua, jika member variabel pada program di atas tidak memiliki akses specifier public
seperti public, private, atau protected, seperti pada program sebelumnya. Lalu access specifier apa yang akan berlaku pada member variable tersebut. Nah, jika kita hilangkan, misalkan ini public, yang public, maka akan menjadi c dot. Nah, jadi private, dia tidak bisa diakses seperti itu. Jadi kalau yang tidak memiliki specifier keywordnya, maka dia akan menjadi nah seperti itu. Jadi bersifat private seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ctrl KC. Sini ada pertanyaan. Jalankan program di atas, lalu catat apa yang terjadi beserta kesalahan jika terjadi kesalahan. Kita coba dulu. Sini kita coba jalankan. Nah, di sini ada kesalahan. Di sini car model inaccessible. Nah, tidak bisa diakses karena dia bersifat, car model ini bersifat private. Sama juga dengan car home. Nah, seperti itu. Dia tidak bisa diakses karena memiliki keyword private. Sedangkan di sini kita coba panggil seperti itu. Apa yang terjadi jika baris 31 dan 32 dihilangkan? Oke, kita coba. Ini 31 adalah Ford long dan Ford model. Kita nggak usah hapus. Kita jadikan komen saja. Kita coba play. Nah, jadi bisa diakses karena kita sudah matikan si variabel yang tidak bisa diakses tadi. Seperti itu. Ini contoh program aja, bisa dijalankan nanti seperti itu. Jadi tadi kesalahannya adalah si variabel dan fungsinya bersifat private, jadi tidak bisa diakses di luar kelas. Seperti itu. Jadi ketika kita matikan si fungsinya atau kita hapus maupun kita jadikan komen, maka program akan berjalan. Selanjutnya, jelaskan program di atas lalu catat hasilnya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan variabel statik. Nah, di sini saya sudah searching. Yang dimaksud dengan variabel statik adalah variabel yang tidak berubah nilai akhirnya meskipun kita sudah melakukan proses pada variabel tersebut. Nah, kita coba. Nah, ini jelaskan apa yang terjadi jika program Nets menggunakan variabel statik. Oke, tidak menggunakan variabel statik. Oke, kita coba dulu yang nomor satu. Pertanyaan nomor satunya, kita jalankan program dulu. Ctrl KU. Play. Ya, belum dikasih sistem pause. Bismillah, kita coba lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita coba hapus si statiknya. Coba lagi. Nah, hasilnya jadi 0. Nah, kenapa demikian? Karena kita tidak menggunakan fungsi statik. Jadi, pada saat kita memprosesi program ini, nilai yang terbaca akan selalu 0. Mengapa demikian? Karena jika kita lihat alur programnya, integer i sama dengan 0. Cout i and then berarti keluarkan i-nya kan, kita print. Sedangkan i di sini masih bernilai 0 dan proses i++ terjadi setelah kita memprint.
Nah, jadi yang akan print out semuanya adalah nilai 0 proses sebelum i++ ini. Nah, perbedaannya dengan yang statik, nah yang statik itu dia menyimpan hasil ini pada si variabel i-nya. Jadi ketika kita mengeksekusi lagi, dia akan berubah nilainya. Begitu juga seterusnya. Seperti itu. Nah, seperti itu. Oke. Bentar. Maaf, terjadi kesalahan. Statik, oh iya benar. Nah, seperti itu. Selanjutnya, sini ada pertanyaan, jangka perolehan data selalu catat hasilnya. Apa yang dimaksud dengan fungsi statik? Nah, di sini saya juga udah mencari apa yang dimaksud dengan fungsi statik. Fungsi statik itu digunakan ketika si main class-nya itu bersifat statik juga. Misalkan di sini adalah class static integer static var. Kita bisa lihat dulu public static void display. Nah, di sini misalkan kita komen dulu. Kita coba play dulu aja. Rekam dulu. Nah, ini static member. Kita lihat integer. A non-static member reference must be relative to specific object. Illegal. Static variable, static data, jawab data. Nah, datanya karena coba kita ubah dulu. Play lagi. Bisa juga private. Static atau data integer. Oke, ternyata coba hapus dulu lagi, kita coba lagi. A non-static member reference must be relative to specific object. Data. Nah, data di sini tidak bersifat. Kita coba lihat dulu soalnya. Ini. Oke. Harusnya bisa berjalan, tapi tidak bisa. Class extension static variable illegal reference integer static example static variable 99 display out data static void display integer static var.
Di sini datanya tidak terbaca karena dia non-static member. Saya ubah ke static, tapi tetap masih ada error. Errornya adalah external private static. Sini private static data static example. Ini bukan bagian dari kelas. Coba kita masukin ke kelas. Coba lagi, tetap gak bisa. Definition. Oke, errornya adalah unresolved external symbol private static integer. Static variable integer static example class static example place tempus. Saya kurang tahu kenapa masalahnya private static integer static. Coba, harusnya bisa keluar gitu. Nah, static member karena voidnya bersifat statik, jadi anggotanya juga harus bersifat statik. Tapi kenapa ini nggak mau? Kesimpulan, kalau kesimpulan yang diambil dari program di atas, jadi ketika kita ingin menggunakan variabel statik, maka pada saat kita mendeklarasikan fungsi, kita juga harus menggunakan fungsi yang statik. Itu. Dan begitu juga sebaliknya, jika kita menggunakan sebuah fungsi statik, maka si datanya juga harus statik. Jika tidak, ntar seperti tadi yang data, dia tidak akan mau menerima karena dia dianggap non-static member. Seperti itu. Tapi permasalahannya sekarang ada di sini. Illegal reference to static member. Coba kita lihat dulu. Kita beningkan dulu. Kita coba copy aja lagi. Apakah masih sama? Kalau masih sama, berarti teknisnya saya juga kurang mengetahui. Kita coba lagi. Ini masih non-static member reference must be related to object. Oke, kita ubah lagi, coba ya. Static lagi. Coba lagi. Masih sama. Oke, saya menyerah. Mungkin ada kesalahan. Ada private static. Coba kita kasih public.
Tapi harus ada kelasnya. Public harus di dalam kelas misalnya. Oke, jadi nggak terbaca. Oke, kita lanjut dulu aja ke soal selanjutnya. Mungkin satu yang nggak terpecahkan, baru satu. Saya juga nggak tahu masalahnya apa. Oke, di sini soal terakhir kayaknya. Oh, belum. Ada dua soal lagi. Kita jalankan dulu. Di sini ada pertanyaan. Program di atas menggunakan fungsi friend. Jalankan program dan catat hasilnya. Oke, kita jalankan. Nah, terjadi kesalahan atau error. Nah, apakah terjadi kesalahan? Jika ya, catat pesan kesalahannya. Ya, terjadi kesalahan. Kesalahannya adalah type name is not allowed. Di sini type name kita coba klik. Nah, di sini terdapat pada F2. Mengapa demikian? Karena di sini jika kita lihat nah, di sini oke, kita jalanin dulu deh yang soal selanjutnya. Apa yang tadi jika baris 22 dan 23 dihilangkan? Di sini 22 23 itu adalah ini. Kita coba jalankan. Nah, keluar hasilnya. Nah, jika dapat saya simpulkan bahwa fungsi friend ini adalah memberikan akses. Nah, keyword friend ini memberikan akses yang sifatnya private kepada kalau di sini adalah void F1. Jadi di sini dia memberikan hak akses yang sifatnya private kepada F1. Nah, kenapa tadi error? Karena ternyata di F2 juga digunakan si variabel yang private tadi. Namun karena di F2 tidak diberi akses, jadi F1 jadi terjadi kesalahan atau terdeteksi error. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah dari mengenai keyword friend, jadi dia memberikan hak akses kepada yang di listkannya di sini, misalkan void F1. Jadi pada kelas A ini dia memberikan hak akses yang bahkan yang sifatnya private kepada void F1. Jadi bisa digunakan juga di F1 yang tadi sifatnya variable dan variable private yang memberikan akses itu. Hak akses untuk variabel yang disebutkan. Oke, selanjutnya coba lagi. KU. Sini ada program itu menggunakan kelas friend. Jalankan program dan catat hasilnya. Mengapa kelas B bisa akses member variabel? Kelas A, jelaskan kesimpulan. Oke, kita coba jalankan dulu. Nah, di sini hasilnya seperti ini. Program itu menggunakan kelas friend. Nah, di sini kan. Nah, seperti yang saya sebutkan pertanyaan keduanya, mengapa kelas B bisa mengakses tadi kan program itu menggunakan kelas friend, jalankan program mencatat hasilnya seperti ini. Oke. Nah, di sini mengapa kelas B bisa mengakses member variabel yang bersifat private pada kelas A? Jelaskan. Seperti pada program sebelumnya, di sini kelas B diberikan hak akses friend oleh kelas A, sehingga dia bisa mengakses semua variabel yang terdapat di dalam kelas A. Nah, jadi semua baik variabel maupun fungsi yang bersifat private bisa digunakan oleh kelas B karena dia sudah diberi akses
friend di sini oleh kelas A-nya. Jadi sehingga di sini bisa digunakan. Nah, kesimpulan apa yang bisa diambil dari program di atas? Jadi pemberian keyword friend itu memberikan hak akses kepada yang kelas yang dituju. Contohnya di sini adalah kelas A memberikan hak akses kepada kelas B untuk menggunakan member private-nya seperti itu. Jadi kesimpulan dari program ini jadi seperti itu. Ya, mungkin sekian penjelasan mengenai modul 7 dan 8 dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejam bro. Berat uploadnya.